kena lagi kan. Loh, kami ini orang Kristen loh, percaya Yesus itu manusia, percaya Yesus itu Tuhan. Kamu Billy ketawa kayak pintar gitu loh. Gue jadi ngakak jelas ngeliat kamu. pintar. Coba kita buktikan kepintaranmu sekarang. Kata kau lebih paham dari kami. Silakan. Kau nyari murid ini Billy. Iya silakan baca. Kamu tapi lumayan loh, muridku udah nambah nih. Hendin udah nambah, udah ngakui kamu guru. Ini dah yang ada ngikutnya dah, yang ada. Bentar. Ngikutnya dah, ini dah. Coba. Bentar Billy. Les di tempatmu berapa? Saya mau kasih bawa teman-temanku ke kamu. Berapa les bayar sebulan? Kalau mau les boleh tapi sunat dulu. Loh, saya sunat. Kamu mau? Kamu mau ngapain dengan punya gua mau sunat? Mau ngapain? Ya kalau nggak sunat nggak boleh masuk ke rumah sini, najis. Kalau sunat Yesus tidak berguna baginya juga. Serba salah ini. Billy. Saya aja kalau ada murid gitar yang nggak sunat saya nggak mau. Oh gitu. Yang guru oten. Oh berarti kalau kamu pengen ngecek kesunat atau tidak, kamu periksa dong. Saya tanya agamamu apa? Kristen. Saya nggak mau. Kasih guru yang Kristen. Apa kamu berpikir bahwa orang Kristen itu nggak sunat, Billy? Orang Kristen itu penyembah manusia, itu masalahnya. Enggak, itu pertanyaan gua emang orang Kristen itu nggak sunat ya, Billy? Nggak sunat, karena kalau berarti satu-satu kamu lihat ya, Billy. Kalau orang Kristen itu disunat, dia menyalibkan Yesus kedua kalinya. Satu-satu kamu periksa gitu, Billy. Ya enggak, aku tanya kamu Kristen. Saya nggak mau. Kamu bikin stand up comedy malah. Silakan kamu sama guru Kristen yang lain, saya nggak mau gitu. Biasanya saya begitu. Kesimpulannya gini, Billy. Banyak orang-orang Kristen itu sudah. Dia mau kabur. Tahan, dia mau kabur dia. Kesimpulan aja dulu. Saya bukan mau kabur, Billy. Kamu iya mau kabur dari topik, saya tahu kok. Sekarang kesimpulannya, ya silakan kesimpulan Anda apa tentang data itu, silakan. Billy, ya udah, oke, saya simpulkan, oke. Ntar dulu ya bos, gua ketawanya ntar dulu, gua gak bisa langsung diam. Billy, aduh Billy, gua memang wajar sih kamu jadi Yahudi KW, jadi lucu kamu. Lalu kok nyerang pribadi, kok ngomongin pribadi? Jangan soalnya bilang kamu bilang sekarang kalau orang itu kena mental begitu biasanya nyerang pribadi itu udah pasti. Enggak, kamu bilang aku kabur, kamu nyerang pribadi juga, Billy. Sekarang kamu bilang kesimpulan kamu apa? Saya mau tidur. Kesimpulan kamu apa? Cepetan. Lo lihat lo udah jam 12. Ya udah, kesimpulan kamu apa buruan? Kalau lu kan memang nyari koin di aplikasi ini, Billy. Wes yang juga bangun nggak apa-apa lu. Tuh lihat tuh kan, nyerang lagi pribadi. Loh, bukan. Ya. Mau nyari koin kayak mau nggak nyari poin bukan masalah lu. Artinya jam tidur kita beda, Billy. Iya, masalah lalu jam tidur kita beda, Billy. Oke, jadi has been born telah lahir atau akan lahir? Telah lahir, Billy. Telah lahir. Berarti nyambung nggak ke Yesus itu? Oke, pertanyaannya, kalau di situ ada Eternal Father, nyambung nggak ke manusia Eternal Father? Enggak nyambung. Nah, kenapa kamu bilang kayak itu ke Skia? Lah, yang Bapak yang kekal, Eternal Father atau Bapak yang kekal itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah yang perkasa itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Ntar dulu Bang Billy, ntar dulu. Terus kenapa kau sambung ke Yesus? Yesus juga manusia. Oke, nggak apa-apa. Gini. Oke. Ikuti aja. Oke, kita ikutin. Anggaplah ini kepada Yesus. Sekarang gimana Yesus? Media aja lu malam-malam. Iya, nggak apa-apa. Kita terima itu. Kita ikutin jalurmu ya. Sekarang tunjukin di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus pernah bergelar Pangeran Kedamaian, Bapak yang kekal, Raja Damai, penasihat ajaib. Silakan. Satu, kalau kamu bisa menemukan satu, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bahwa Yesus pernah bergelar El Gibor, tunjukin. Saya tantang itu. Silakan, giliran Anda yang bicara. Teman-teman jangan di mute dong, nggak enak kalau di mute kita ngomong gitu loh. Kamu dengar nggak pertanyaannya, Mbak? Kamu dengar nggak pertanyaannya, Bang Billy? Kamu ngedengar nggak pertanyaannya apa? Coba jawab kalau dengar. Kamu ketawa doang sih. Gua kalau jawab tapi di mute itu suara buat gua doang kalau di mute gitu loh. Ngerti nggak sih? Silakan jawab pertanyaannya. Iya, teman-teman, kalau gua ngomong kalian mute. Coba diulang dulu pertanyaannya, Bang Billy. Saya mute dulu dia. Coba diulang pertanyaannya, Bang Billy. Ya, saya ulang lagi pertanyaannya. Kalau itu memang tujukan kepada Yesus, tujukan Tuhan Yesus itu atau Yesus itu pernah bergelar El Gibor. Satu aja, Tuhan Yesus pernah bergelar El Gibor. Kalau ada Yesus pernah bergelar El Gibor, saya akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kasih bahasa Indonesianya El Gibor apa?
El Gibor itu Allah yang perkasa. Ya. Oke. Silakan dijawab. Ya. Jawab. Waktu Yesus hidup di dunia ini, pernah nggak Yesus digelari El Gibor? Allah yang perkasa. Ya, itu. Kita tunggu dia sampai dia pingsan. Oh, udah Satu. pingsan dia tuh. Lagi lihat Google nih, lagi lihat Google. Iya. Kalau ada Yesus digelari El Gibor atau Allah yang perkasa, aku siap berhenti jadi apologet lah. Nggak mau lagi aku masuk TikTok ini. Ngapain aku masuk TikTok? Itu masih mendingan. Kalau aku tadi, kalau sampai ada Yesus bergelar Gibor, aku akan menyembah manusia. Kan ada 3 di situ. El Gibor apa lagi Om Ili? El Gibor 1. Afiat, Afiat, penasihat ajaib. Akhiyat, penasihat ajaib. Ya. Apa lagi 1? El Gibor, Allah yang perkasa. Yang ketiga, Peleoets, Peleoets. Ya, Peleoets itu. Akhiyat kan penasihat ajaib. Peleoet apa? Oh, udah mau Peleoets, kabur. sorry. Udah mau kabur kayak ini. Peleoets penasihat ajaib. Oh, iya. Peleoets penasihat ajaib. Kedua El Gibor, Allah yang perkasa. Ketiga Afiat, Bapak yang kekal. Oke. Keempat Syar Shalom, Pangeran Kedamaian. Syar Shalom ya. Kalau ada Yesus satu aja di situ, saya nerima dia sebagai Pangeran Kedamaian. saya akan menyembah patung Yesus. Jadi diminta untuk membuktikan pernah nggak Yesus bergelar sebagai berikut. 1. El Gibor, Allah yang perkasa. 2. Peleoet, apa? Benar ya? Penasihat ajaib. Betul. Ketiga Akhiyat, Bapak yang kekal. Ya. Keempat Syar Shalom, Pangeran Kedamaian. Ada Betul. 4. Silakan ditunjukkan gelar itu by data. Tentu Anda harus membukanya di perjanjian baru. Jangan coba-coba pakai kitab Yahudi, nggak nemu. Betul Bang Billy? Nggak nemu. Tahun, Ken. Nggak nemu di situ. Jadi 4 gelar di situ. Kalau dipaksakan untuk Yesus, silakan buktikan Yesus nggak pernah bergelar Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Bapak yang kekal, Pangeran Kedamaian. Silakan. Kita tunggu dia sampai dia keluar sendiri. Dari tadi dia ketawa terus menutupi kekalahannya. Pakai penonton disalahin. Kita ikutin cara dia, kita anggap aja tuh Yesus lah. Oke. Mana dia ini? Siapa yang tanggung jawab anak orang pingsan nih? Pingsan nih. Apa kita hitung nih? Ya 1. Jangan dikik ya, jangan dikik, biarin aja dia menderita. Enggak. 1, 2, 3. Ya buat yang 1 slot ya, buat Oten ya. Biar ada berdiskusian 1 slot. Kebetulan ada guru kita Bang Zuma datang ke sini. Jadi yang 1 slot kita sediakan untuk Oten. Biar ada berdiskusian. Silakan kalau ada yang Kristen ketik 1. Punya kamu deh. Cold friend kayaknya dia, cold friend nih. Cold friend. Coba interaktif kepada penonton. Oke, nanti Penonton. nanti kita lihat El Gibor itu juga ada di dalam kitab Yesaya. Merujuk kepada Tuhan. Ini apa bacaan ini? Mana nih orangnya nih? Apa dia pingsan ketawa kali dia? Bang Andi sih. Jelas tulisannya telah lahir. Kenapa dia bilang nubuatan ini orang kok bisanya yang melawan akal ya? Melawan data gitu. Memaksakan kitab orang dinubuatkan untuk Tuhannya gitu. Giliran kita ikutin dia. Pernah nggak Yesus digelari 4 gelar ini? El Gibor, Peleoet, Akhiyat, Syar Shalom. Ya gue udah hafal tuh Bang Billy.
Kasem, baru Kasem. Mana nih? Aduh. Nggak usah malu. Telepon Edis kayaknya. Nggak usah malu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mutul sampai 10 saya nih. Coba ya kita cek, kita bantu. Yesus Raja. Ada nih biasanya Yesus Raja nih. Nggak ada. Enggak, kalau Yesus Raja ada. Coba ntar. Kalau Yesus Itu ejekan orang, itu ejekan orang Yahudi kepada Yesus. Ya, Yesus. Ya. Coba Yesus El Gibor. Yesus. Nggak ada membeli. Jangan-jangan ada. Nggak ada membeli. Sabar dulu kita. Oh, nggak ada. Apa sih bacanya? Enggak ada. Tidak Coba ditemukan. Yesus penasehat. Penasihat ajaib dong. Penasehat ajaib. Yesus penasihat ajaib tidak ditemukan juga. Waduh. Mana ini Bapak ya? yang kekal lagi. Bapak yang kekal. Bapak Yesus, Bapa yang kekal. Salah. Kekal. Waduh, nggak ada lagi nih. Gimana caranya ya? Satu lagi. Pangeran kedamaian. Ya, Pangeran damai dah. Yesus, Pangeran damai. Waduh, tidak ditemukan juga. Gimana Kok nggak ada yang ditemukan ya? Ah, kabur ah. Jalan keluarnya adalah kabur. Makanya jangan maksain sesuatu dong. Kalau nggak ada nanti endingnya gitu loh, kan malu. Malu nih. Ini yang oten siapa ada di bawah ini? Yang oten di bawah siapa? Diketik ya, satu ya. Ketik satu dong, oten di bawah. Ketik dong satu, oten di bawah. Ini kalau nggak copyright gue nyanyi nih. Ya. Di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Bang Juma. Bang Juma lagi menikmati kedamaian. Baik-baik saja. Oke. Selalu baik-baik. Mana teman kita yang tadi Oh, kabur. ganti sarung? Oh, kabur. Pingsan dia. Kabur. Jadi Yesus mau ditaruh di mana? Bang susah mau dijawab di desa 53 nih. Tuh, Yesus Pangeran Damai nggak ditemukan. Mau kemanain Yesus nih? Dari keempat gelar itu nggak ada Yesus. Nih, ulangi lagi. Nih, orang percaya nih. Nih, Yesus penasehat ajaib. Tidak ditemukan. Makanya dia bingung mau nyari di mana lagi dia tuh. Lanjut. Nggak ada ya? Bang Andi disapa dulu ya Bang Andi, di samping Bang Zemal Bang Andi. Ini konten apa Islam ini? Maaf dia ini. Ya, buat konten nih bos silakan naik ya. Karena ada guru kita, Bang Zuma silakan. Ya, gara-gara Bang Zuma si bom-bom nya Nggak berwarna. Nggak berwarna. Transparan. Transparan. Jadi tadi Oten ini bukan lagi El Gibor tapi El Kabur. Kabur. Bom-bom ini lucu loh teman-teman. Lucu pokoknya. Kayak anak kecil dia kan ya.
ajukan tema lagi untuk nutupi yang kemarin. Temanya itu, siapa yang menyembah hantu, Islam atau Kristen, kan gitu. Oh lama, pokoknya panjang lebar. Ujung-ujungnya dibilang, tema ini nggak diterima sama Superboy. Gak bisa kata dia, jadi harus dirubah. Dirubah apa? Dirubah Tuhan atau hantu. Ya apa maksudnya Tuhan atau hantu ini ya, maksudnya apa? Pokoknya itu aja, nanti arahkan aja gitu. Akhirnya saya ikuti maunya. Oke, kalau gitu oke. Ujung-ujungnya saya ditolak sama Superboy. Nggak bisa lagi saya katanya. Coba, gimana dong? PK aja kita semua. Gimana orang ini? Katanya dia ditolak sama Superboy, nggak diterima lagi dia. Maunya larinya ke PK. Waduh, saya bilang. Si Botak tadi udah nelpon. Si Botak udah nelpon, si Edwin udah nelpon Superboy. Udah dibujuk-bujuk sama Edwin, akhirnya mau tuh. Tapi bom-bomnya mau nggak? Kayaknya Bambang udah trauma deh. karena pelatih sama komentatornya banyak banget. Sampai diomelin sama pelatihnya. Nggak ada yang dukung. Nggak, dia malah atau kamu hadapi lagi si tua Lidara, katanya si tua Lidara, kata dia. Saking kesalnya sama Lidara dibilang si tua. lucu. Jadi kapan lagi itu rencananya? Belum ada lagi. Janjinya kan besok, akhi. Tapi si bom-bom ini batalin sendiri. Katanya Superboy ndak terima dia lagi. Udah ndak disuka sama Superboy dia. Apa masalahnya ya? Ya karena dia framing Superboy. Superboy kan dia framing terus. Apa namanya, nggak adil apa segala macam. Nah, kayaknya dia mau bikin settingan yang mau maju ini si Botak. Dari tadi kan dibilang Botak aja yang maju aja nih. Gitu. Nanti saya ngomongin sama Zuma nih kalau mau sama Botak. Gitu. Udah enggak, Bang Zuma, ada samping Bang Zuma, kita sapa dulu Bang Zuma, ini Kristen nih. Ya silakan Bang. Selamat pagi Bang King Ales, Kristen ya. Kristen Bang. Ya, oke, lanjut Bang. Saya mau tanya nih Bang. Iya, lanjut Bang. Saya baca surat Al-Baqarah ayat 78. Nah, di situ kan seorang yang umi itu kan nggak paham Taurat atau nggak paham kitab-kitabnya Tuhan. Seorang yang umi itu bisanya mengada-ada aja. Nah, ini sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad ini gimana, Pak? Kalau dikatakan oleh Allah bahwa seorang yang umi itu orangnya tidak mengerti kitab-kitab, nah akan jadi gimana ini? Host, tolong gedein Aki Zuma, host. Silakan. Maksudnya apa ini pertanyaannya nih, saudara kita ini? Nabi Muhammad, kedudukan beliau itu tidak sama seperti Lukas. Lukas melakukan penelitian. Markus demikian juga melakukan penyaduran. Mengadakan kemudian pengajaran-pengajaran yang diasaskan terhadap kesaksian orang. Kalau Nabi Muhammad itu tidak. Makanya dia disebut ummi karena dia tidak mengerti, tidak paham Taurat, tidak pernah baca kemudian kitab-kitab sebelumnya. Tapi seketika Allah menginformasikan informasi tentang kitab terdahulu. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Wahasa kitabum musaddiq. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab Taurat itu dalam bahasa Arab.
untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Muhammad tak pernah baca kitab Taurat, nggak tahu beliau. Nabi Muhammad cuma menerima wahyu, apa yang diterima itu yang disampaikan. Itu. Jadi dikatakan ummi itu karena memang bangsa Arab itu bangsa jahil. Dianggap jahil karena mereka kemudian buta terhadap pengajaran-pengajaran tentang nabi-nabi terdahulu. Seperti itu saudara. Tidak seperti Kristen Katolik, mereka hidup berdampingan dengan orang yang sudah beragama ajaran tauhid. Mereka ada di Yerusalem, menjajah pada masa itu. Sehingga terkait dengan pengajaran Bani Israel, orang-orang Roma sudah tahu. Paham tidak sampai sini? Ya paham bang, paham. Kalau Bagus. penjelasannya paham, cuman ayatnya yang bingung itu maksudnya. Mana yang bingung? Karena Al-Quran. Bukan, kalau penjelasan abang itu memang masuk akal. Cuman Terus? dari sudut pandang ayatnya itu yang buat bingung. Kenapa? Yang mana? Itu ya, kalau menurut penjelasan yang abang ya memang masuk akal. Karena di situ dikatakan bang, seorang yang umi itu hukumnya itu dalam ayat itu nggak akan paham dia namanya kitab. Ya, Di mana ada-ada. cerita? Bagaimana caranya beliau mengada-ngada? Sementara Al-Quran sendiri yang terlontar dari mulutnya berdasarkan pewahyuan, beliau kemudian menyampaikan, madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkan itu, yaitu Al-Quran, menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Jadi dia tidak ngarang. Apa yang diucapkan, semua wahyu yang diterima. Beliau itu adalah nabi, rasul yang dituntun kemudian untuk mengucapkan apa yang harus ia sampaikan kepada manusia. Nah, tugasnya beliau litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Begitu saudara. Jadi Al-Quran, Rasulullah tidak pernah melakukan penelitian, penyelidikan, penyusunan naskah atau berita-berita yang ada terjadi pada zaman dahulu. Nggak ada. Seketika sebagai seorang yang ummi, tidak kemudian terpelajar, tidak bisa baca tulis tentang Torah, tiba-tiba beliau mendapatkan informasi itu. Nggak ada masalah. Kalau Anda mengatakan mengada-ngada, bagaimana mungkin beliau mengada-ngada sesuatu yang hari ini dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, di mana zaman itu 1400 tahun silam tidak ada internet. Tunggu Tapi sebentar, kok bisa? Akhi Zuma. Iya, Ini ada silakan. informasi dari di bawah ini. Ini suaranya bukan suara benar dia, jadi Akhi Zuma ngomong dengan AI gitu, dengan AI. Jadi itu bukan suara dia. Jadi setiap Akhi Zuma ngomong apa, nanti komputer menganalisa suaranya pakai suara dia, suara AI bukan suara aslinya. Tolong kalau debat pakai suara asli, jangan pakai AI. Sama juga bohong, Zuma lu suruh ngomong sama tembok. Iya, bagus itu. Jadi saya lawan komputer ini ceritanya. Ayo kawan, Manusia ini. manusia. Kalau memang jelasan abang itu memang masuk akal. Namanya orang yang umi kan tentu nggak akan kenal dia namanya Taurat, ya kan. Tapi umi dalam perspektif Islam itu apa bang definisinya? Kenapa? Dalam apa Suaranya definisi? kecil, suaranya kecil. Suaranya kecil ya, Bang King Ales. Suaranya kecil. Oke, siap bang.
Definisi ummi dalam perspektif Islam itu apa, Bang? Ummi Menurut itu bisa Al-Quran diarti kan, yang saya baca ummi itu cuman nggak bisa baca, nggak bisa tulis. iya. Itu yang saya baca di Al-Quran ya. Tapi nggak tahu kalau menurut tafsir atau menurut pendapat orang Islam. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Jadi kalau berbicara mengenai predikat yang ada pada baginda Rasul Muhammad SAW itu sudah dijelaskan tuh di Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatslu alaihim. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Ummiyin, buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Artinya, tidak dimaknai bahwa ummi buta huruf itu bodoh, bukan. Bukan. Tapi dimaknai buta huruf di sini ummi, mereka buta terhadap kitab-kitab sebelumnya. Apa buktinya? Allah mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul yang datang kepada kaum yang ummi mengajar kepada mereka tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti dia bukan orang bodoh, bukan orang jahil. Cuman dia buta terhadap kitab sebelumnya. Tapi dia ngajar sebuah kitab dan hikmah, yaitu Al-Quran. Coba, betapa banyak ilmu pengetahuan yang bersumber dari lisan beliau. Yang paling kita kenal ini, contoh misalnya kayak sidik jari. Itu dari beliau itu. Bagaimana kemudian dia menekankan supaya kita tidur itu jangan menyalakan lampu, sebisa mungkin dipadamkan lampu. Ilmu pengetahuan sekarang ternyata menemukan orang yang tidur dengan cahaya lampu itu bisa kena kanker. Jadi beliau itu orang posisi tidur kanan apa kiri? ke kanan aja. Gitu. Jadi luar biasa beliau itu. Makanya dikatakan dalam Al-Qur'an wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sesat mereka itu, yang berhala dan seterusnya. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, sejazirah Arab kemudian menyembah kepada ilah Abraham, ilah Ishak, ilah Yakub. Itu saudara. Sedangkan orang-orang yang mengaku dirinya cerdas, nyembahnya kepada ilah Romawi, ilah Yunani. Gimana dong? Iya kan? Mana ada orang-orang orang-orang Roma nyembah Tuhannya Nabi Musa? Nggak ada kan? Kecuali mereka yang masuk di dalam tradisi Yudaism atau masuk Islam. Nah kayak saudara sendiri coba. Benar enggak kalau Anda itu menyembah Kristus? Betul kan? Iya kan? Ya baik. Ini teman juga. Gitu kan dong. Abang bilang orang-orang jahil, orang-orang apa tadi yang tidak paham kitab sebelumnya itu indikasinya apa, Bang? Kenapa? Karena mereka indikasi dikatakan bahwa mereka itu tidak paham kitab sebelumnya itu indikasinya apa? Apa karena mereka nggak bisa baca teks maksudnya atau apa itu? Yang pertama, kitab-kitab sebelumnya memang itu untuk ruang lingkup Bani Yakub saja. Dan kitab mereka ini bukan diberikan kepada sebuah pemahaman yang harus disiarkan kepada seluruh umat manusia. Hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya mengikat mereka Bani Israel. Makanya Yahudi itu bukan agama siar. Tidak seperti itu maksudnya, maksudnya begini, Bang. Mereka kan divonis buta dalam arti kan mereka nggak memahami kitab sebelumnya. Iya, Ya, karena memang tak ada yang mengajarin mereka kitab sebelumnya.
Ada nggak Saya perintah? mengajari. Ada nggak perintah di dalam ya itu apa 100 bidadari kan ini orang-orang yang bapakmu suci, yang cantik daripada Oh. pesundal. Ayo, Gimana daripada cara 100 kawinnya? pesundal, bagusan mana? 100 pesundal sama 100 bidadari bagusan mana? mana ada Yang 100 itu melahirkan kita. kamu Gimana caranya? bilang Ini kalau yang ada 100 melahirkan itu seseorang. bapakmu 100 itu Lah itu Ayo. ayatnya jelas ya. di mana Pesundal dan bilang dia juga terjun pemungut dari cukai Monas. itu akan mendahului kamu masuk ke kerajaan surga. Bacakan Terus pesundal itu mendahului kamu masuk ke surga. Itu pesundal isinya. itu kata kamu Bacakan Hosea 4 nomor 14. Kata Wak. kitab kamu kok itu kan, Aku tidak nggak ngapin lagi. mengampuni Ini ya anak-anak tahu-tahu perempuanmu sekalipun mereka berzina lagi sibuk di sorga dan menantu perempuanmu sekalipun mereka kitabnya nggak dipercayai, ya kan? karena mereka akan mengasingkan diri bersama perempuan-perempuan kalau ada dan ayat mempersembahkan seperti itu, dia pengorbanan terjun dari dengan Monas. sundal-sundal Nah, kamu bakti. buktikan. Alamak, Tuhan Apa rupanya sih? menginginkan beribadah dengan cara bersundal. Ayo, Tuhan yang Pesundal memberikan itu masuk surga bersundal. duluan. iya buktikan. Tuhan macam di mana- apa yang menginginkan umatnya bersundal? Di mana buktikan dulu, Hosea 4 nomor 14. Hosea 4 nomor 14 pembaca. ngomong dia akan Baca. terjun dari Makanya kalau ke Baca gereja Hosea jangan colok 3 nomor pantat 1 dan 3. pantat pendetamu. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah lagi dan kawinilah perempuan-perempuan yang suka bersundal Alamak. dan peranakanlah anak-anak sundal. Kalau Aduh, kami parah, Kristen parah, itu parah. nyata dengar ustaz kalian ngomong Parah. 100 Ini ajaran 100 apa kok bidadari, disuruh dengan 100 ibu itu lebih parah lagi. lelaki para 100 lelaki ibu para melahirkan bapak itu yang lebih parah. Gimana cara ngelahirinnya? Gimana cara ngelahirinnya itu? Iya. Kita satu bacakan orang ini aja. dilahirkan oleh 100 Ya, ibu. malam-malam para lelaki Bang Ali, sibuk. Ya. Bang Ali, gini, kita bacakan pelan-pelan saja. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundial akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Perempuan-perempuan sundal, ngeri kali perempuan sundal masuk ke surga. Sesuai ini di Itu Matius sudah tahu tempat 7:21 mucikari. ya kan. Yesus, tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa kehendak Bapa? Apakah ke gereja? Nggak ada datanya. Joget-joget di gereja, nggak ada perintahnya. Nyala dari hadapanku. Lalu aku cari di Hosea 4 nomor 14. Aku menemukan Tuhan menginginkan Siapa yang sering manusia melakukan siapa yang sering peribadatan dengan mengatakan- cara bersundal. Kita bacalah Siapa ya. yang sering mengatakan- Hosea 4 nomor 14. Aku tidak menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun sering mereka mengatakan ya Allah, ya berzina Allah, ya Allah. Nah itu. dan Siapa yang sering menantu-menantu mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya perempuanmu Allah. sekalipun mereka bersundal, sebab mereka akan mengasingkan diri Ayo. bersama Siapa yang sering perempuan-perempuan mengatakan, sundal Ya Allah, ya Allah, ya Allah. dan mempersembahkan Pranada gini. pengorbanan dengan sundal-sundal. Ayo, Ini, Pranada. Siapa yang sering mengatakan ya Allah, ya sebentar, Allah, sebentar. ya Allah. Aku tanya dulu. Ajaran pesundal ini. Sebentar, Pak. Gini loh, kita tanya dia dulu. Kamu Hei, setuju nggak dengan jawab namanya persundalan? dulu. Kamu tuh apa? Jawab Lagi mau dulu. jawab?
Jawab dulu. Siapa Kamu yang dengar sering dulu, mengatakan, kamu ya setuju Allah, nggak ya Allah, persundalan? ya Allah. Ya kami bilang Ya ya Allah. kami Kenapa? yang Kami mengatakan kenapa? ya Allah ya Allah. Ya kami yang mengatakan ya Dulu Allah ya kita Allah. jawab Bang, Kenapa? Bang Rola, Iya. Apa lu kita jawab bilang dulu. ya Allah, ya Allah, gua Ya, kagak ya kenal. Ya kami Allah, ya Allah. kami. Entar dulu, Panada. Ya dengerin dulu, makanya dengerin dulu. Jawab Ya, dulu. kami yang biasanya mengatakan Siapa ya yang Allah sering ya Allah mengatakan orang ya Allah, Muslim. Nah, tapi Ah, dan ya Allah, ya dulu di Allah, dalam ya Allah, Matius ya Allah. 7 Siapa itu? Di ya Ayo, jawab. kami Jawab ini dulu, ayatnya seperti ini. 23. Pada hari Dengerin dulu, terakhir dengerin Panada banyak ya. orang yang Pada berseru hari kepada terakhir, Tuhan, ini saya bacakan dulu. Tuhan. Bang Ali, izin dulu Bang. Bukankah yang mengatakan kami Bang Ali, bernubuat Bang Ali, izin demi dulu. namamu, Ini ya Allah, ya Allah, ya Allah. bermukjizat demi namamu, Ayo. mengusir Ayo, siapa setan tuh? demi namamu? Jawab Maka pada dulu. hari itu juga aku akan Jawab berterus dulu. terang kepada mereka. Ayo, Enyahlah jawab kamu semua dulu. daripada aku. Ini Aku budak tidak kali ya. mengenal Panada. kamu. Oke. Udah dijawab Kamu kami. semua Kita tanya Itu Panada. yang namanya ya Panada. Allah, ya Allah, ya Yang Allah. menyebut Yesus sebagai Tuhan sama Kristen. Ayo jawab Siapa dulu. yang sering Yang ya menyebut Allah, Yesus ya Allah? Tuhan dengan sebutan Tuhan Islam atau Kristen? Si penyembah Tuhan bernono. Masa itu penyembah Tuhan dalilnya Kristen, lu berkontol. mau pakai orang Kristen Si yang penyembah punya Kristen kok. Tuhan Iya yang kan? lahir dari Pada hari selangkangan. terakhir banyak Si orang akan penyembah berseru Tuhan kepadaku. yang Dia netes. itu Tadi dulu Bang Ali. menyebut Bang Ali. yang Si penyembah mengatakan ya izin, Allah, izin, ya Bang. Allah. Tuhan yang makan ikan Bang. goreng. Itu menyinggung Si kalian. penyembah Ya Bang Ali, Bang Tuhan Ali. yang tak mampu Bang Ali. membuat Bang Ali izin susu. dulu Bang Ali, Bang Ali. Iya. Bang Ali izin dulu, bentar Bang, ya. Pada hari Jawab. terakhir banyak orang Ya akan Allah, ya berseru Allah. kepadaku. Siapa? Ku ini siapa? Panada. Yang kita Yesus. bilang ya Allah itu siapa? Ya, ku ini siapa? Kami sudah. Kami yang Yesus ngomong kan? ya Allah, ya Allah. Yesus. Pada hari terakhir banyak orang kan berseru kepada Yesus, ya. Apa berserunya Tuhan Tuhan? Nah, sekarang pertanyaannya, yang mengatakan Yesus Tuhan itu Islam atau Kristen? Yang nyebut ya Allah itu kan Tuhan kalian. Loh, tapi ini yang menyebut Yesus sebagai Tuhan, bukan Allah Islam. Ini pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku. Ku ini kepada Yesus. Kalian Apa bilang berseru Yesus pada itu Yesus bukan Tuhan? Tuhan. Iyalah. Bibelmu yang Siapa yang- mengatakan. Oh, kamu kalau Ada manggil Yesus orang Tuhan yang atau menyebut bukan? dia Tuhan. Panada. Ini mana Ya itu orang mana? Orang Kristen. Maka Yesus Nabok kepala menjawab, sendiri. nyahlah Malu kan kamu kau semua disuruh, daripada aku. Ya, Aku malu kan tidak kau disuruh mengenal Yesus nanti. kamu. Kamu semua pembuat diusir dia. kejahatan. Mau ngapain Makanya aja. hati-hati. Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, baca Yeskiel Sama 23 kayak bang. Dimas ini, sama kayak Dimas ini. Dia kok Yeskiel sama kayak Dimas ya? 23 dong bang. Sama kayak Dimas. Bang. Sendiri, ketawa sendiri, bertanya sendiri, udah dijawab. Siapa ya? Itu tuh, mana diulang nabok lagi. kepala lu Baca sendiri. Yeskiel 23. Amsal 7:18. Marilah Diulang kita memuaskan birahi. Sebentar Bang Ali. Katanya- Pembaringanku telah Bilang kulapisi Katanya dengan Alkitab sudah permadani. diubah-ubah, tapi dibaca-baca Dan juga. pembaringanku telah aku taburi dengan Ulang lagi. gaharu. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Sebab suamiku sedang tidak ada di rumah. Dia sedang dalam perjalanan jauh. Purnama depan dia akan kembali. Makanya Ajaran Alkitab apa ini? sudah Ajaran diubah-ubah. binatang. Begini bang, ajaran Bible ini ajaran pesundal. Binatang Iya, udah dibilang tadi hanya pantas begitu. diajarkan kepada binatang. Tuh, dia ketawa sendiri tuh. Nanti Tuhan diulang yang lagi jadi siapa Sudah menyebut Allah. diubah-ubah. Masa Karena namanya binatang. kitab suci? Aku melihat di tengah-tengah Tapi tahta ajakannya di kok antara tua-tua itu dan keempat makhluk itu berdiri seekor anak domba. Seperti telah Satu lagi disembelih Bang, Bang Ali, bertanduk tujuh Bang Ali, bermata bentar dulu tujuh. Bang. Ini Bang, Itulah saya kasih ketujuh roh satu ajaran Allah Tuhan yang yang diutus ke sangat seluruh luar dunia. biasa Bang Ali. Hewan Bang Ali. dong, binatang Ya dong. Bang Ali, Bang Ali. Bang Sabar Ali. Bang Ali, sabar Bang Ali. Tak kasih satu lagi Bang. Ini ajaran Tuhan yang sangat luar biasa loh Bang Ali. Ya, ini beginilah firman Tuhan.
bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Istrinya mau diambil Tuhan di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Aduh, Tuhannya germo. Orang itu Tuhannya germo. akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ini perintah Tuhannya. Tuhannya germo. Ya Allah, ya Robbi. Astagfirullahaladzim. Kenapa ngeri sekali? Tuhannya Ya, germo. ini loh. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku di sini Tuhan akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu Apa akan salah tidur istrinya dengan itu ya? istri-istrimu di siang hari. Sehingga dia harus nggak adil Tuhannya berarti. Tuhannya germo, Pak. Suaminya yang berbuat Istri orang dosa. diambil, Dia dikasihkan ke digilir. orang lain. Iya, disuruh tidur di siang hari di depan mata Iya, mereka. tidur di siang hari pula itu. Ditonton Berarti semua orang pantesan itu. dibilang germo Tuhannya ya. Dijual pula Tuhannya itu germo. orang lain. Jadi istrinya digilir sama orang, kemudian diperlihatkan di depan matanya. Aduh. Tuhan model apa sih? Aduh, Tuhan kan germo bokep begitu, itu. Bang. Iya, kan Tuhan Iya. germo begitu, Bang. Tuhan bokep Apa dia salah Germo lagi. begitu. si Daud itu ya? Ini Tuhan atau apa Si sih? Daud yang berselingkuh sama Pantesan di dalam Batseba. surga itu istrinya isinya cuman Iya, pesundal. istrinya yang mendapat tulah. Iya. Ini Harus kayaknya bersetubuh di tengah perempuan siang Kristen udah hari. pernah baca ini ayat Bersama ini. suami orang pula itu. Iya juga. Kejam Iya, kali kan? Tuhannya Kristen. Gimana, Masa Pak sih? Nada? Aku Masih sanggup? akan mengambil istri-istrimu Enggak, di depan saya tuh matamu, di cuman depan menyimak matamu, aja. dan memberikan kepada orang Iya, simak lain. ini Bible Orang Anda itu akan dibacakan. tidur dengan istrimu di siang Iya hari. disimak lah. Ya disimak lah. Dipahami. Ini Bible Abang ini. Ini Bible yang Pak pakai Nada nih. dengkul ya. Biarkan sekarang Jangan Bang pakai Thomas otak baca. ya. Ayo kita simak sama-sama ya. Kita simak sama-sama. Ayo Bang Thomas. Ya. Ayo lanjutkan Oke, saja. ini. Ya, dengerin baik-baik dengan Anak kemapanan TK gaya. lagi baca. Beginilah. Diam dulu. Ya. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang Haleluya. dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Bisa dijelaskan itu Pak Nada? Ah, biasa itu Panada kan biasa dipakai itu Panada, istrinya itu. bagaimana Tuhan kamu? Itu siapa yang Seperti itu. Biasa dipakai sama orang lain. Tuhanmu yang ngomong. Tuhanmu yang ngomong itu. Pak Ini di Nada. Samuel 12 ayat 11. Ini firman Itu kan Tuhan. kamu yang ngomong. Kita baca. Loh, jadi gimana dong? Ini kitabmu yang kita baca. Pak Nada. Bukan kami. Kamu Ini baca apa? kitabmu. Samuel 12 ayat 11. Nah, silakan dicek. Oh, dia mau bukti, Bro. Iya, saya on cam dulu lah, tak kasih. Ya. Gini, tak kasih nih ayatnya. Dia Saya tukang masuk ke ketawa sabda karena Anda lucu dulu lihat ya. istrinya dipakai orang lain. Kalau aku sih lihatnya dia Iya. lucu lihat Bible-nya. Dia ketawa sendiri sama Oke. kayak Dismas tadi. Samuel berapa ini? Saya buka dulu datanya ya. Nah, dia ketawa Samuel 12 sendiri ayat 11. karena dia itu lihat istrinya Iya. dipakai orang Yang lain. malu ini malu. Kirain kita framing kita. Ya, oke. Bukan Saya kami ya, buka Bang, ya, ya Panada. kitab sabdanya. Kita bacain ya. Kita hanya membacakan Panada, oke? Ya, kita hanya Jangan bilang kita yang ngomong. Kita cuma membaca. Nah, Gitu, dia bilang, oh, ya. oke lah, mantap lah gitu. Ya Allah, 2 Samuel. Nah, ketemu ini 2 Samuel. Kemudian ayat 12, 11 ya. 12. Ini dia 12. Nah, kita baca bareng-bareng. Suka kalau saya kayak gini ya. Kita nggak framing, kita nggak mau menambahkan ya, ataupun mengurangi, tidak boleh, berdosa. Gitu ya, nih tak kasih. Ini di ini dong, Bang Kucang, digedein saya. Sebenarnya sudah gede sih. Bang Kucang kayaknya udah Kita ngantuk. digedein aja.
Bang Ucang. Bang Lagi Ucang. sibuk kayaknya bang. Lagi Diperlihatkan sibuk. aja bang. Nanti saya bantu baca. Kami hanya membaca ya Pak Nada. Ya. Ya kita hanya baca ini. Jangan Aduh, bilang kok kamu ya. jadi aku. Udah dulu. Balik. Nah, ini dia. Nah, oke, bentar. Dibohongin juga percaya. Kalau model-model kalian kok mata dibohongin? kia Kita mah. sendiri dibohongin. Nih, Nah, saya baca ini. bang ya. Boleh saya baca bang, Bang Nada. Aja dulu. Oke, ayat 11-nya ya. Mana sih ah? Mana sih? Bang? Ah, ini mulai dari Nah ini dia. 11. Blur ya. Blur, masih blur. Coba di. Ya Allah. Ih, kenapa ini? Ini kepenuhan Roh Kudus. Beginilah ini. firman Tuhan. Oke. Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Nah baca bang. Akan kutimpakan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku Tuhan ya, aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada siapa? Kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, Bang. Gimana, Bang? Saya membaca nggak mau loh, malam Bang. hari, Bang. Kalau malam hari itu berarti kan nggak kelihatan. Itu harus siang hari, harus jelas dilihat suaminya. Ada tanggapan, Bang? Jadi istri-istrinya nanti diambil Tuhan, dikasihkan kepada orang lain, ya. Kemudian dilihat sama suaminya. Ya, Ini Tuhan yang berbicara, Bang. Gimana, Bang Panda? Gimana itu? Loh kok ini sudah dibacakan gimana? Lucu kan? Nah, dia Katanya minta ketawa bukti. dia. Saya sih cuma mau satu kata saya bilang sih sama kalian. Apa? Kasihan deh. Kok kasihan? Kita membacakan Bible Abang ini. Yang kasihan siapa? Kasihan. Kok kita yang kasihan, Bang? Kita membaca. Kasihan deh lu. Nggak, gini. Kasihan deh lu nggak ngerti. Ya udah, pasti pengertian kita. Maksudnya apa? Kok nggak ngerti? Kita ngerti itu karena kita Nggak baca. ngerti. Kita bacakan loh tadi. Makanya saya bilang. Begitulah Kalian firman itu Tuhan. sama kayak Ya anak-anak firman Tuhan nih. yang baru belajar membaca. Kitab Itu suci aja. dikatakan anak-anak dosa. Anak-anak juga Dosa bisa kok. baca Beginilah itu, firman Mas. Tuhan. Bisa. Ya terus? Kasihan deh lu. Duh, Kenapa kok kasihan? Kenapa bilang kasihan? Coba alasan yang logis dong. kok kasihan? Kenapa bilang kasihan? Supaya enak diskusinya. Karena kalian tidak paham. Ya udah pahami kami. Nggak paham. Kalau gini saya bacakan lagi. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Apa artinya? Mau kasih tahu nggak ya? Mau kasih tahu nggak ya? Mencret. Kasihan Nangis. deh lu. Atau abang nggak bisa mengartikan itu? Nggak bisa. Kita baca sekali lagi. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain yang akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Apa artinya? Dia bilang tadi barusan, Bang, katanya itu sejarah. Berarti Bang Panada mengakui Tuhan abang melakukan itu. Bukan, itu cerita Loh, kok bukan? apa? Tadi bilang sejarah. Itu cerita. Kok cerita apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan, Beginilah toh? firman Iya, Tuhan.
Tuhan mengatakan, coba itu judulnya apa, konteksnya apa? Judulnya apa? Harus pakai judul lagi. Punya apa? Alkitab itu bukan Al-Quran. Apa dulu skopnya? Skopnya ini dengerin. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Dengerin. Jangan pandangan otak Nathan kamu memperingatkan. Kamu baca Alkitab nggak nyambung. Apanya? Kami nggak membaca Al-Quran, Bang. Kami membaca Bible. Ini loh saya bacakan tadi. Nathan, ini skopnya dengerin. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ya, itu. Iya, supaya enak diskusinya loh, Panada. Abang bilang tadi itu sejarah. Isinya sejarah tadi, Bang beginilah Thomas. firman Tuhan, ya, bahwasanya malapetaka akan kutimbakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu. Siapa yang mengambil istri-istri? Tuhan kamu. Ya, di depan matamu, di depan matanya, dan memberikannya kepada orang lain. Istrinya diambil berikan orang lain, kemudian disuruh tidur, akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, di depan mata mereka loh. Murka Allah, murka Tuhannya Bang Panda nih, Bang Panada ini. Itu cerita bahwa murka Allah datang kepada bangsa Israel. Terus? Karena bangsa Israel itu berdosa di hadapan Tuhan. Kami tahu itu sejarahnya. Kita tahu Terus istri-istrinya bangsa Israel diambil Tuhan kamu diberikan pada orang lain. Dihukumlah mereka itu. Ya, karena jadi kekejian. Iya. Melalui Sabar. Udah Bang? Oke, udah nih. Bang Sueb gantian sama Bang Billy ya. Bang Billy mau naik itu. Bang Sueb udah tidur itu. Bang Sueb udah nggak monitor juga kayaknya. Oke. Dibacain. Ini aku bacakannya. Tapi jikalau seorang membawa seekor domba jantan sebagai korban penghapus dosa, maka haruslah ia membawa seekor domba betina yang tidak bercacat. Betina ya. Jadi korban penebus dosa itu harus domba betina. Jesus jantan apa betina? Halo. Kena. Yang penting domba. Bukan jangan yang penting domba, ini ayam. Enggak boleh yang penting dosa. Sekarang saya tanya, apakah harus Mate Mijan, darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus. Tulang Paulus, ginjal Markus. Aduh, bukan itu poinnya, bukan itu poinnya. Terus loh. poinnya di mana? Poinnya ini gini loh. Poinnya korbanot itu hewan, bukan manusia. Itu poinnya. Iya, makanya Yesus itu disematkan sebagai. Nah, Yesus ini domba atau manusia sih? Yesus orang bisa sembuh dari sakit loh, hebat loh. Yesus belum bisa loh. Yesus belum pernah seperti ini loh Bang. Harus Yesusnya sendiri datang. Kalau Paulus ini sapu tangan aja yang pernah dipegang oleh dia, orang sakit sembuh. Roh jahat bisa hilang. Saya nggak anak kecil lah ya. Jadi abang ini jangan, maksud saya gini Bang, abang tuh jangan merendahkan Paulus Bang. Paulus ini hebat. Ya berbobot diskusi Anda, astaga. Jadi gini Bang Romen, gini loh, sebentar. Tadi kisah para rasul itu bahwa Allah mengadakan mujizat melalui perantaraan Yesus. Di ayat ini ya oleh Paulus Allah melakukan mujizat, artinya bahwa Allah mengadakan mujizat melalui Paulus, sama artinya. Ini beda-beda itu aja, beda. Sama kan saya bilang. Saja. Benar sama kan? Kalau dalam bahasa, ilmu bahasa itu kan ada sintaksis, ada
apalagi itu ya. Jadi ada tentang walaupun secara kalimat atau bunyi berbeda, tapi bisa saja maknanya sama gitu loh. Namanya semantik gitu ya. Oke, baik. Semantik gitu. Jadi harus bisa pahami itu, bahwa artinya bahwa Allah yang mengadakan mujizat yang di Kisah Rasul melalui Tapi Yesus. ini ya, Bang Roman yang sudah mengakui nggak nih mujizat Yesus itu oleh karena siapa? Itu mengakui nggak? Bukan Bahwasanya oleh karena siapa, tapi Allah mengadakan pernyataan mujizat pertama tadi melalui karena Bang Roman katanya oleh karena Yesus sendiri tadi kan, Bang Anggur? Udah lewat Bang Iya, Erwin, betul. udah lewat jam Erwin. Udah lewat ya. Kita lewat. Kita lanjut. Udah Jadi gitu ya lewat. teman-teman. Jadi teman-teman Kristen tolong tidak boleh menghujat menghujat Paulus seolah-olah Paulus ini lebih rendah daripada Yesus atau Bapa gitu. Nah, kalau boleh saya nanggapi nggak ini ayat Oke. yang tadi Kisah Para Rasul 19 Ini ayat 11 sampai Kristen 12. apa Islam ini? Saya Kristen, Pak. Oke, baik. Sebentar sedikit ya. Oke, kita Nggak, sedikit saya aja mau nanti nanggapi oleh. clear ya bahwa yang dimaksud Oke, di jadi sana, Allah jadi di sini mengadakan aduh. mujizat. Kayaknya Kisah belum- Rasul tadi nggak melalui pas Yesus. Kenapa sih tantrum nih Kristen 2 nih tantrum dua-duanya? Enggak, soalnya Kisah Iya, Para oke. Rasul 19 ayat 11 Bang sampai 12 Theodorus, ini kan- Bang Theodorus sebentar aja nanti saya sedikit lagi satu slide ya. Sebentar ya nanti Anda Nah, ini itu ya. sudah ganti topik berarti. Enggak, masih tetap Paulus itu is the best. Saya tidak boleh iya, menghujat oke. Paulus. Oke. Lanjut. Anda harus menghormati Paulus. Nah, secara gini, kalau kita lihat urutannya gini, Bang. Paulus baru ke Bapak, dari Bapak ke Yesus. Tafsiran Anda lagi. Nah, tadi kan sesuai data. Sesuai datanya. Konsisten dong, Jadi astaga. sabar dulu. Jadi Paulus ini lebih secara hierarki, Paulus ini lebih tinggi dari Bapak ini begitu lebih tinggi juga daripada Yesus. sinopsinya. Itu sementara silahkan. Ya, kayak gitu Jadi juga. kita harus pakai data ya, nggak boleh menghujat. Tapi repot, gini, apa ya. Bang Roman, Saya sekiranya nanggapin tidak boleh nggak? cocok, Saya Bang nanggapin Roman, boleh nggak? sekiranya tidak cocok, silakan Anda bantah melalui data juga gitu loh. Oh ya, Enggak, boleh saya bagaimana? nambahin Ya, nggak? Sebentar Bang Theo. Bang Roman, kalau sekiranya yang dikatakan Bang Anggur itu tidak cocok, silakan Anda bantah sesuai dengan data tunjukkan Itu gitu nggak loh. perlu pakai data karena kerangka Aduh, pikirnya yang nggak perlu pakai data. logikanya aja yang salah. Ya, logikanya yang salah. Silogismenya yang salah. Lah kalau salah Bukan tunjukkan di- sesuai dengan bukan di data yang ayat-ayatnya. Anda miliki. Jangan cuma modal congor. Lah, pikirannya yang salah kenapa harus Anda saya tunjukkan data? menyalahkan, tapi Anda nggak bawa data. Bagaimana kita mau Kerangka pikirnya menemukan yang salah kok saya benar? menunjukkan data. Datanya di mana? Ya di Ya, otaknya silakan yang salah. tunjukkan. Gini, Perbaiki saya otaknya baru. bentar Bang Erwin Gitu. sebentar. Begini Bang, kalau kita salah, Anda tunjukkan yang benar yang mana? Kan simpel. Kerangka pikirnya salah. Dari mana Anda tahu salah kalau Anda tidak menunjukkan yang benar? Oke, boleh saya kasih tunjukin data nggak? Nah, tunjukin. Oke. Boleh nggak? Tunjukin, silakan. Say. On Boleh cam nggak? dong. Ya. On cam, silakan. Boleh ya. Siapa yang mau Saya tunjukin baca ini? di dalam. Maaf, saya nggak on cam karena saya. Katanya saya pakai- tunjukin gimana sih? Ini saya baca dalam Kisah Para Rasul. Tolong ditunjukin aja di layar besar ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 13. Saya baca ya. Tolong dikasih di layar besar, tolong. Kisah Para Rasul 19 Kalau nggak bisa ayat open cam layar 13. besar untuk apa? Ya host yang kasih Bible-nya di situ gitu maksud saya. Ya temenmu lah, masa minta tolong nggak mau. Coba enak si aja. Romino ini yang Romani Yang ngoten. Aku nggak ada Alkitab Iya. di sini. Aku di tempat gelap-gelap soalnya. Gimana Ya, kalian pasti teruskan kalian Alkitab aja Bible nggak lah, ada? nggak mungkin nggak punya Bible yang Muslim ini gitu Ah. loh. Nggak mungkin nggak pakai Google aja kan gampang gitu loh. Ya itu kan Kalau senjata saya- kami, masa Kenapa senjata mesti kami untuk dipersulit? menyerang Kan saya kami ting- sendiri. Loh, Parah saya sudah ini. kasih tahu Udah dari lah. Kisah Para Rasul 19. Ya udah, apa adanya, apa adanya. Terima aja lu apa adanya. Aduh, Kalian gimana nggak sih? mau open cam untuk dari Google aja kok sulit gitu loh. Ya, Yang jadi punya kita lanjut kesulitan aja. Gimana sih nih orang? Kisah Para Rasul 19 ayat 13 Iya, bisa nggak ya, dikasih? kamu ini kamu on cam coba silakan. Saya nggak bisa, saya baru. Lah kok nggak bisa terus gimana? Apa? Iya. Saya ini baru pemain TikTok baru hari ini. Ya terus Oke, cerita berarti- lu ya cerita lu ngapain lu marah-marahin kita? Ya sudah, kalau kamu Gimana sih pengen nih tahu data, orang? saya kasih data gitu loh.
Ya minta Ya tolong sudah. aja sama temanmu itu, si Romen itu, minta tolong. Iya, Sama gitu itu, enak. nggak bisa buka Enggak, juga. device saya nggak bisa. Device saya hanya bisa buka Oke, satu aplikasi. kita lanjut aja ya daripada kita tantrum gitu kan. Saya kan di sini menyampaikan kalian tidak boleh merendahkan Paulus. Berarti saya tidak menghujat. Saya ini harus menghormati Paulus kan begitu. Nah, kalian sedang merendahkan Paulus. Oh, Paulus lebih rendah. Jangan begitu. Nah, Anda sudah Gitu. udah menjustifikasi, menuduh. Sabar dulu. Nah, kita lihat ya, izin Kenapa bilang teman-teman. saya merendahkan Paulus? Nggak bilang. Ya karena Anda tidak mengakui data tadi gitu loh kan. Itu kan data Anda, bukan Alkitab. Loh, kok data saya? Oke, kita baca ya. Kamu yang memberi kesimpulan bahwa Paulus Ini gambar siapa, Bang? Ini saya mau tanya. Ini sabar dulu. Ini siapa, Bang? Kalau yang biasa kita tahu Itu ini adalah lukisan Tuhan Yesus. Oke, ini lukisan Yesus betul ya. Ini lukisan Yesus. Ya. Oke, lukisan Yesus ya. Nah, di sini Yesus ini kan rambutnya panjang, ganteng lah, hidungnya mancung kan ya, segala macam ya. Kita ganteng memang Yesus ini ya. Rambutnya panjang, gondrong lah istilahnya, terus ininya mancung, alisnya begini. Nah, di sini menurut Paulus ya, 1 Korintus 11 nomor 14. Bukankah aku sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ini siapa ini? Paulus yang ngomong loh, Bang. Paulus yang ngomong loh. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Nah, ini ayat sebelumnya dan sesudahnya apa? itu ya sama. Sudah itu. Bisa dibaca nggak? Nah, ya nggak mau saya bacakan karena Anda kan tadi tidak suruh diberi kesempatan untuk membaca. Jadi teman-teman, jadi di sini Paulus ini luar biasa ya, nggak boleh menghina Paulus. Tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, alhamdulillah. Jadi, jadi teman-teman yang di bawah, bahwa ini lukisan. Ini kan lukisan. Ya, ini lukisan Di Alkitab Yesus. tidak ada menceritakan tentang ciri-ciri fisik Yesus. Tadi Anda mengatakan lukisan Yesus. Tidak begitu. Tuhan lagi Tadi mengatakan lukisan Yesus. Iya, ini memang lukisan Yesus. Tadi sudah oke loh. Tadi sudah oke loh. Jadi tadi udah oke. Jadi Lukisan sini. Yesus, tapi dalam Ya, artian betul. begini. Ini ya. lukisan tidak otoritatif sebenarnya. Iya, iya oke ya. Jadi di Dalam sini. konsili ini nggak diakui. Ya terserah Anda lah, itu Ini kan derita Anda lah. Hasil nggak tahu nih. Ini juga kayaknya bukan karya siapa ada pelukis Leonardo da Vinci, bukan. Kayaknya bukan juga. Bang, nggak usah munafik deh. Semua foto Yesus itu rambutnya gondrong. Bagaimana sih? Ya betul Bunda. Nah, Tadi sudah itu Anda mengatakan ini lukisan Yesus. sama aja orang Ya, betul. mencerminkan lukisan itu berarti yang digambarkan Yesus itu seperti itu. Oke. Gimana orang menggambarkan Yesus gambut gondrong, orangnya nggak ada rambutnya? Tahu Iya, nggak? saya hanya mengikuti Tadi dia udah asumsinya konfirmasi tadi dia sudah konfirmasi di awal katanya itu lukisan foto Tuhan Yesus katanya gitu. Enggak, saya nggak pakai diksi foto ya. Itu lukisan, Tuhan Yesus. ya, lukisan Tuhan Yesus, Ya, oke ya. gitu Lukisan dong, Tuhan Yesus katanya tadi ya, bener ya. Mohon maaf tadi saya Tapi keliru ya, foto. Lukisan ya Tuhan kasih Yesus. saya waktu untuk menjelaskan. Oke, taruhlah itu benar ya. Ada kata perkataan Paulus yang menghinakan kalau rambut gondrong. Saya sih kurang mendalami bagian itu ya. Ya, tapi ya, kalaupun. Tapi sekarang ya. Bukan kalaupun memang faktanya di situ tertulis gitu, bukan kalaupun, gimana sih? Iya, kalaupun itu, ya, mungkin saja itu faktanya. Saya nggak bisa langsung mengiyakan karena saya belum telaah secara dalam. Jadi saya oke lah pakai antisipasi pakai kata kalau ya. Ya. Tapi sekarang yang ditunjukkan itu kan bukan dari Alkitab. Lukisannya itu bukan Alkitab. Itu tidak otoritatif tuh lukisan. Hanya memang itu yang beredar di kalangan orang Kristen atau mungkin di kalangan yang bukan Kristen juga. Ya nggak jadi masalah dunia, Bang. buat Ingat, kita. seluruh dunia. Iya, walaupun itu seluruh dunia, ya kan? Tapi itu tidak akhirnya menjadi patokan
untuk mengoreksi kitab suci, bukan seperti itu. Bukan, saya nggak bilang itu harus Kenapa mengoreksi itu kitab dijadikan suci. semacam koreksi Bang Anggur juga untuk dari tadi nggak perkataan Paulus? Bang Anggur Kan dari tadi seolah-olah nggak. dikoreksi itu perkataan Aduh, nih Paulus. orang kenapa sih nggak ada yang mau ngoreksi perkataan Paulus? Justru dari tadi Bang Anggur memuliakan Paulus, nggak boleh dibantah loh Paulus, nggak ada yang mengoreksi. Justru di sini ya. Ini tamparan buat Anda pribadi, karena Anda pribadi tadi mengatakan itu lukisan Tuhan Yesus. Iya, Anda sudah benar. sepakat tadi. Nah, benar kan lukisan Tuhan Iya, Yesus benar. dengan rambut yang gondrong, panjang, Iya. ya kan, wajah ganteng, tampan, Nah, rupawan, itu makanya, ya kan. makanya ya, Nah, mohon maaf ternyata, ya, yang waktu entok di Medan itu gara-gara lukisan udah, begitu, kan? jangan bahas lain-lain dulu. Kita bahas di Nah, sini ya. ya itu apanya, nah apa, kan, kenapa sih validasinya. orang jangan sebentar ya. Kenapa ya orang-orang Kristen di sini? Tolong hargai Bible Anda sendiri. Kamu kepanasan dengar saya wajar, tapi jangan panas dengan Bible Anda sendiri gitu loh. Ya, jadi di saat 1 Korintus 11:14 ini sama kayak yang tadi Bang Anggur tampilin. Ini Bible-mu, tulisannya begini memang. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Sedangkan lukisan tadi yang ditampakkan bule ganteng berambut panjang, Anda mengatakan itu adalah lukisan Tuhan Yesus. Ini Paulus menyatakan hina laki-laki rambut panjang. Gimana ini? Ya nggak jadi masalah. Gimana sih? Apa masalahnya di sana? Ya kan? Karena itu lukisan. Karena itu masalah bukan ya? lukisan Nggak, yang gini loh, diwariskan Natali. dari para Nggak rasul. masalah. Jadi di saat Paulus Yang saya itu kan heran lukisan. sama saudara kita Kristen nih, apapun isi Bibelnya selalu dia yang bantah gitu loh, aneh gitu loh. Jadi di saat Paulus mereka mengatakan ini Itu kan lukisan nggak mereka ini lebih tinggi otoritatif, punya jadi otoritas nggak daripada mungkin Tuhan lukisan gitu loh. itu mengoreksi apa yang ditulis dalam Alkitab. saya nggak bilang lukisan mengoreksi apa yang tertulis di Bible. Lah, Enggak. Kenapa itu akhirnya dibenturkan? Coba, kenapa itu dibenturkan? Justru ini bukannya mengoreksi Bible-mu, bukan. Lah, ini bukan mengoreksi Bible-mu. Justru Lalu ini maksudnya Bible-mu. apa? Justru di Maksudnya sini apa? Bible-mu, Paulus yang kalian imani sebagai utusan Yesus, Ya. itu menyatakan rambut yang panjang itu bagi laki-laki hina, sedangkan Yesus sendiri yang menurut Anda itu Tuhan, sedangkan lukisannya pun tadi Anda konfirmasi itu lukisan Yesus, ternyata menurut Paulus itu sesuatu yang hina karena di situ Iya, itu rambutnya kan berdasarkan panjang, tradisi ya, iya tradisi. kan? Iya dong, masa enggak? Gimana sih tulisannya gitu kok? Iyalah yau Itu tradisi dari Renaissance ya, menghasilkan lukisan-lukisan yang seperti itu. Terus tadi lukisan itu jadi lukisan Yesus apa enggak? Enggak jadi lukisan Yesus. Enggak jadi. Ya lukisan Yesus ya memang Ya itu yang udah. diterima di Ya zaman udah. sekarang. Ya selesai. Tapi itu kalau tapi lukisan enggak itu lagi. bukanlah lukisan yang otoritatif yang Saya bisa nggak nanya otoritatif apa enggak. Kamu kan tadi bilang. untuk mengorek di Saya nggak nanya itu dibikin bahan otoritatif untuk apa mengoreksi enggak. Saya tulisan nggak nanya. Paulus. Nggak ada yang mau mengkoreksi tulisan Paulus. Nggak ada. Jangan kegeeran, kepedean, baper. Aduh. Ya lalu kenapa Nggak ada dikompetkan? yang mau mengoreksi. Saya ya nggak Harusnya yang pernah. kita salahkan Saya nggak penulisnya pernah. kalau kita Bentar, Bun. kalau Bun, kita saya berpatokan lalap ini. pada Sekarang menghilangkan yang salah itu yang bukan mana? pelukisnya, Saya tanya, tapi tunggu dulu. yang salah itu saudara kita Kristen mempercayainya, itu yang salah. Nah, sekarang yang Orang otoritatif melukis ya yang nggak mana? salah lah. Coba, yang otoritatif yang menurut Anda semua gambar seluruh dunia ini yang Pergi udah, ada pergi. miliaran. Yang salah itu yang bikin dia turun. Aduh. Kemana dia ya? Kemana dia? Susah juga ya. Sebentar. Kalau buat saya pribadi ya, saya nggak menyalahkan mau Kristen percaya itu Yesus apa nggak ada yang saya salahkan. Di sini kita diskusi, nggak ada yang bilang Kristen itu salah, nggak ada yang bilang Paulus itu salah, nggak ada yang bilang, nggak ada yang bilang ini salah itu salah, nggak. Kita di sini diskusi, hanya diskusi, ya. Jadi nggak ada yang menyatakan kalian salah, nggak ada. Saya pribadi tidak pernah menyatakan kalian salah. Saya pribadi tidak pernah menghina Paulus. Bahkan di sini kita dari tadi sangat memuliakan Paulus Kita yang kan kalian imani berdasarkan sebagai apa yang ada di Bible aja, membacakan, bukan mentafsirkan atau mengganti-ganti atau. Ya pada intinya kan begini Ukti, kita menunjukkan data seperti itu dan yang mereka yakini bahwasanya gambar itu adalah Yesus, cobalah pertimbangkan sesuai enggak isi Bible dengan apa yang mereka yakini itu Yesus kan gitu. Silahkan pikirkan sendiri kan. Betul. Masalahnya gimana, udah terlalu lama berlangsung. Udah dari zaman dulu. Untuk merubah lagi yang mungkin baru sadar sekarang, udah nggak bisa lagi. Udah di mana-mana.
Ya, Iya toh? Bunda, iya. Terus tadi gini juga, dia kan tadi ngotot. Kenapa Anda mau mengoreksi isi Bible, mengoreksi isi Bible? Saya nggak mau ngoreksi. Apakah kalian terpukul? Apakah kalian terpukul? Oke, apakah Pak Romen ini terpukul di saat membaca isi Bible dan dia merasa harus dikoreksi nih Bible-nya? Apakah begitu? Kalau saya nggak pernah begitu ya, nggak pernah saya. Justru Anda sendiri tadi yang memberikan statement bahwa Bible dikoreksi. Saya nggak pernah seperti itu. Ya, nggak pernah. Lalu tujuannya mengkomparkan apa? Tujuannya ya kita diskusi. Tujuannya Nah, itu diskusi. makanya Tadi kita bicarakan aku lukisan bilang. dengan rambut yang panjang dan Anda tadi Ya, itu makanya aku lukisan bilang. Yesus. Dan tadi itu saya rasa sudah di close Oke ya. lah. Close, masalah Oke itu lah. sudah close. Kalau taruhlah Kalau saya Anda masih mau terus lanjut, silakan berantem sama Paulus sendiri di 1 Korintus 11:14 ya. Silakan Anda berantem sendiri dengan Paulus. Saya tidak berani berantem dengan Paulus, saya nggak berani. Bukan ranah saya untuk berdebat dengan dia. Ya. Tapi Kalau Anda, oke. Nah, kalau sini- Anda mau sini. protes jangan Tapi, sama saya, nah, protes sama Paulus sendiri. Kalau dikasih kesempatan untuk saya menjelaskan, di ayat ini sebenarnya ini juga kan dijelaskan bahwa alam sendiri menyatakan, alam ya, bukan aku. Bedakan aku dengan alam. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ya, alam. Alam sendiri menyatakan. Alam sendiri menyatakan. Bukankah ini kan kalimat pertanyaan antara kalimat pertanyaan atau kalimat yang tidak perlu dijawab gitu, istilahnya itu. Iya gini. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu sekarang gini ya? Alam ini lebih besar dari hanya satu sosok yang bernama Paulus gitu loh. Bahkan alam ini lebih besar dari yang namanya Paulus. Itu Alam tafsiran. sendiri menyatakan, loh kok tafsiran? Emang Paulus lebih besar dari alam? Hah? Emang Paulus lebih besar dari alam? Kok makin ngadi-ngadi nih orang? Aduh, Paulus segede apa, woi? Alam lebih besar lah dari Paulus, gimana sih? Alam itu apa? Kamu nggak tahu alam itu apa? Nih saya tunjukkan ya. Iya, saya tanya. Alam ya. Saya nggak pakai bacot, saya pakai data. Bentar, alam ya, kok jadi ayam? Bentar. Tuh. Alam, KBBI, bentar ya. Nih saya tunjukin. Alam. Ini dari KBBI ya. Segala yang ada di langit dan di bumi. Apakah Paulus melebihi ini besarnya? Melebihi segala yang ada di langit dan di bumi? Apakah Paulus melebihi itu? Aduh. Ya, jadi jangan ngaco ya. Ya. Kalau kamu bilang itu kan alam, alam. Ya sedangkan alam sendiri lebih besar dari sosok Paulus itu, gitu loh ya. Ya. Nah, Jadi kalau Anda tapi- semakin bacot